Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, akan membahas materi mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Kaji Davi, sebagaimana dikutip oleh Yuswanto, hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai perimbangan antara berbagai pembagian. Di samping itu, antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat disesuaikan. Dasar hukum hubungan dalam bidang keuangan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah digambarkan melalui dua pendekatan rasional, yaitu kepada pemerintah daerah diberikan seperangkat sumber-sumber keuangan, kemudian menyerahkan kepada daerah yang bersangkutan tugas atau tanggung jawab yang dapat dilaksanakan dengan jumlah pembiayaan yang diterima tersebut. Selanjutnya, pembagian tugas atau tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu baru ditetapkan pembagian sumber keuangannya. Pendekatan antara pusat dan daerah masih belum terlaksana dengan baik karena disebutkan beberapa hal. Yang pertama, karena pembagian fungsi pusat dan daerah pada sektor-sektor tertentu masih belum jelas, walaupun pada sektor lainnya pembagian tersebut sudah cukup jelas. Ketidakjelasan hubungan fungsi tersebut menyebabkan sulitnya hubungan keuangan pusat dan daerah secara lebih pasti. Yang kedua, belum dirumuskannya formula yang tepat mengenai penyerahan tugas tanggung jawab kepada daerah yang dapat diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah di era reformasi ini telah memaksudkan perimbangan keuangan dalam masalah pendapatan lainnya seperti pajak bumi, bangunan sektor, dan pendesaan serta pajak penghasilan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencakup tiga hal. Yang pertama, perimbangan keuangan subsistem pembagian wewenang atau money-flow function. Yang kedua, desentralisasi fiskal yang memperhatikan stabilitas dan keseimbangan. Yang ketiga, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan terdiri dari dana bagi khusus, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Sekian materi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.